Shalom, kita berjumpa kembali dalam program SOS yang berikut ini. Saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Kita bersyukur kita sudah bisa melewati tahun 2021 dengan kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai di tahun 2022 ini. Kami juga mengalami satu kemurahan Tuhan. Kami boleh melalui tahun 2021 dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar renungan firman hari ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan tentang pohon yang tidak berbuah. Mari kita baca di dalam Lukas 13 ayat 6-9. Saya bacakan Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu di dalam perumpamaan ini menggambarkan bahwa Tuhan adalah pemilik dari kebun itu, dan umatnya yang tidak bertumbuh meski diberikan kesempatan oleh Tuhan. Perumpamaan ini menggambarkan demikian. Tuhan Yesus yang sudah datang menyelamatkan kita. Dia yang setiap hari mengetuk hati kita supaya kita bertobat, kita berbuah-buah menjadi serupa seperti Bapa kita. Dengan cara bagaimana Tuhan memperingatkan kita? Dengan cara Dia selalu memberikan peringatan-peringatan kepada kita apabila kita hendak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu memberikan sign-sign buat kita bahwa hal itu tidak berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian yang sungguh menyentuh hati saya. Satu kali ada seorang ibu, dia katakan demikian. Malam itu dia sudah berpikir bahwa besok dia akan mengata-ngatai seorang yang melakukan kesalahan buat dia. Ibu ini sudah berniat dan dia bilang ke suaminya, "Besok aku akan telepon ibu itu, orang itu, dan aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan menjelaskan dan mungkin aku akan mengatai supaya dia tahu kebenarannya." Terus suaminya bilang, "Alah, gak usahlah, biarlah nanti Tuhan sendiri yang menegurnya." Atau enggak, pokoknya aku harus dia melampiaskan keinginannya, keegoannya. Dan tidurlah ibu ini. Pada besoknya tepat dia lihat jam, wah, ibu ini, orang ini pasti sudah bangun, aku akan telepon. Tetapi luar biasa Tuhan kita, Roh Kudus yang selalu menolong itu ada di dalam hidup kita semua orang-orang percaya. Roh Kudus mengatakan, "Janganlah, kenapa kamu harus mengata-ngatai orang itu?" Apa yang terjadi? Ibu ini adalah orang yang sungguh mau taat kepada Tuhan. Dia katakan, "Iya, lebih baik aku tidak usah telepon, aku tidak usah mengata-ngatai orang itu. Lebih baik aku diam aja." Luar biasa. Ada satu buah yang terjadi, yaitu roh penguasaan diri, roh yang tunduk kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus selalu membantu kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Melalui apa lagi? Melalui masa-masa sulit mungkin yang kita alami. Pasti Tuhan mengingatkan kita untuk menyadarkan kita
apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu buka diri kita buka hati kita untuk selalu Roh Kudus menyucikan, menguduskan, mengupasi hidup kita supaya ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kita itu bisa dipotong, bisa dibuang. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri yang terus mengurusi kita sebagai anak-anaknya supaya kita bisa berbuah dan subur untuk bertumbuh. Saya percaya kita harus hidup di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 12 ayat 33, dikatakan pohon itu dikenal dari apa? Dari buahnya. Kalau buahnya itu manis, kalau buahnya itu menyenangkan ya untuk dinikmati, pasti dikenal, wah pohon itu pasti bagus. Demikian karena buahnya itu bagus. Mari Bapak Ibu semuanya, proses-proses yang kita alami supaya kita bisa bertumbuh, itu yang harus kita perhatikan. Supaya kita menjadi pohon yang bisa berbuah, harus diapakan? Harus dicangkul. Mungkin hal-hal itu tidak mengenakan buat kita. Rasanya itu dipaksakan, dikeluarkan dari hidup kita. Hal-hal yang tidak mengenakan, yang menghambat pertumbuhan kita, itu harus dicangkul. Itu harus dibuang. Mungkin kepahitan yang ada di dalam hidup kita, mungkin ada roh yang kekerasan hati untuk tidak mau mengampuni orang lain, itu harus dicangkul oleh Roh Kudus supaya dibuang, supaya tidak menghambat. Misalnya mengampuni orang, ya, kita seringkali mungkin mendapatkan sesuatu orang yang dekat kepada kita, malah dia yang membuat kita menjadi sakit hati, difitnah. Kita tidak melakukan sesuatu, tetapi kita dikata-katain, difitnah. Rasanya kepingin balas, kepingin membenarkan, tetapi sekali lagi Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia tetap bungkam waktu difitnah, waktu diapakan. Mari kita juga belajar supaya buah-buah kita juga tumbuh. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam Aku dan kamu di dalam Tuhan, maka engkau akan berbuah banyak. Tidak bisa ranting itu menghasilkan buah tanpa melekat kepada pohon. Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya untuk melekat kepada Tuhan? Mari kita setiap hari pastikan disiplin hidup kita supaya kita terus dicas dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menguatkan kita, memberikan kita sesuatu yang bisa mengingatkan, menginsyafkan kita melalui firman-firman Tuhan. Di dalam hal apa aja kita harus berbuah-buah di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu sehari-hari kita harus berkumpul dengan banyak orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tetapi kita harus tetap sadar bahwa kita adalah di tengah-tengah mereka, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu berbuah. Dalam pekerjaan juga, di dalam kehidupan keluarga juga. Ya, mari kita terus mengatakan kepada Tuhan, aku kepingin Tuhan, aku ingin serupa dengan Tuhan, dan aku ingin berbuah-buah. Dengan apa lagi proses supaya hidup kita menjadi bisa cepat berbuah dan bertumbuh? Benalu-benalu yang ada di dalam hidup kita harus dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak produksi harus dibuang. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa mulutku ini yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, suka menipu, mungkin suka berdusta, apalagi mungkin kesombongan ataupun hal-hal yang lain. Bapak Ibu, saya juga punya satu kesaksian yang luar biasa. Satu kali saya katakan kepada Tuhan, karena saya tahu dusta, mulut yang suka menipu, suka ngomong yang tidak benar, itu pun dosa, sama dengan dosa berzina, pembunuhan. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Pada waktu satu kali saya dan suami saya diizinkan untuk ke Australia untuk menjenguk anak saya. Nah, di situ kami mendapatkan sebuah titipan untuk beli satu krim ya, dan kami sudah lakukan itu.
Dan akhirnya singkat cerita kami pulang. Kami pulang pisah, saudara. Bapak Gembala pulang dulu dan saya seminggu kemudian tiba di Bali waktu transit. Suami saya telepon, wah saya kena grebek, maksudnya kena itu, dicek dengan X-ray, ketahuan bahwa membeli itu krim yang titipan dari jemaat itu. Nah, di situ dia kena denda. Waktu itu kena denda 2 juta lebih, tapi suami saya nggak bawa uang, cuma 750, akhirnya diterima. Nah, ketika saya di telepon seperti itu, hati saya merasa gemeter. Waduh, kalau saya yang digerebek, pasti saya juga akan berdusta. Saya pasti akan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Saya ngomong sama Tuhan, saya nggak mau berdusta. Akhirnya saya transit di Jakarta, saya ngomong sama Tuhan, saya nggak mau berdusta. Tuhan itu selalu menolong saya. Ketika saya sampai di Jakarta transit, Tuhan tuh cuma ngomong sama saya, porter. Hah? Porter? Padahal saya cuma bawa 1 koper. Sebetulnya saya bisa, tetapi di dalam hati ini katakan porter. Akhirnya benar, saya kasihkan kepada porter. Dan tahu apa yang terjadi? Porter ini yang membantu saya untuk bisa melepaskan koper ini dari X-ray. Dia katakan, Bu, Ibu mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Gini Bu caranya, koper ini tidak saya keluarkan, saya masukkan ke dalam pesawat yang Ibu akan naiki ke Surabaya, dan di sana nanti Ibu bisa langsung. Jadi saya nggak bawa koper itu keluar, tetapi sudah dipindahkan. Demikianlah saya tidak lagi ketahuan untuk berbohong lagi kepada orang-orang yang mungkin ketahuan. Nah, disitulah Tuhan selalu menolong kepada setiap orang yang mau sungguh-sungguh menghancurkan, yang mau berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa. Tuhan selalu menolong kita. Mari kita saat ini katakan kepada Tuhan, mari Tuhan, pupuk hati saya, pupuk hidup saya. Dengan cara gimana? Dengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dicangkul setiap kali dengan apa? Dengan doa, dan tetap bersyukur sehingga hati kita menjadi gembur. Firman Tuhan menjadi bertumbuh dan berbuah-buah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Pastikan bahwa hidup saudara bukan adalah seperti pohon yang tidak berbuah dan yang satu kali kita akan dilemparkan ke dalam api. Saya tidak ingin perpanjang lagi, tapi biar renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat Tuhan, sehingga kami mau belajar terus Tuhan, untuk selalu Tuhan hati kami Tuhan disucikan, dikuduskan dari segala benalu, dari segala apapun juga yang menghambat pertumbuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan renungan ini. Kami tetap berdoa juga buat pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan Indonesia Tuhan. Engkau terus menolong Pak Jokowi Tuhan. Engkau sudah melindungi dia, sudah memberikan hikmat Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh melalui COVID-19. Tetapi walaupun ada hal-hal yang lain dan varian yang baru Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan kami di atas segala-galanya, dan Tuhan akan menolong bangsa Indonesia untuk tetap sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota Surabaya, kota yang kami cintai Tuhan, tetap ada dalam lindungan Tuhan, dan gereja Imamat Rajani tetap berdampak buat setiap orang Tuhan di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa dalam program SOS selanjutnya. Haleluya.